Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pernah merasa ada yang mengawasi di rumah saat sendirian? Atau mendengar suara-suara aneh tanpa tahu dari mana asalnya? Tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini, kita akan membahas cara-cara yang diakini bisa membuatmu melihat makhluk halus dengan mudah, bahkan tanpa kemampuan mata batin. Tapi, berani nggak kamu mencobanya? Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 6 cara yang diakini bisa membuka mata kamu untuk melihat makhluk halus tanpa kemampuan mata batin. Sebelum kita masuk ke pembahasan seru tentang 6 cara mudah melihat makhluk halus di rumah, yuk, support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, siap? Let's get started. Berikut ini ada 6 cara yang bisa kamu coba. 1. Gunakan media cermin. Cara pertama ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan sering digunakan dalam berbagai ritual tradisional. Untuk melakukannya, kamu hanya perlu sebuah cermin besar, lilin, dan suasana yang benar-benar sunyi. Pilih waktu malam hari, idealnya menjelang tengah malam, karena dipercaya energi makhluk halus lebih kuat pada jam-jam tersebut. Langkah pertama, matikan semua lampu di ruangan. Nyalakan lilin dan letakkan di depan cermin. Pastikan posisimu berhadapan langsung dengan cermin, dengan jarak sekitar 1 meter. Duduklah dengan tenang, rilekskan pikiranmu, dan fokuslah menatap bayanganmu sendiri tanpa berkedip selama beberapa menit. Menurut kepercayaan, jika konsentrasimu tidak terganggu, pantulan di cermin bisa berubah, dan makhluk halus mungkin akan menampakkan diri di sekitarmu. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan di belakang mereka, wajah yang berubah, atau bahkan sosok yang bergerak. Namun, cara ini membutuhkan keberanian. Jangan lupa untuk tetap tenang dan jangan panik jika sesuatu terjadi. Ingat, semua ini berdasarkan kepercayaan, jadi lakukan dengan penuh kesadaran. 2. Menaburkan beras. Cara kedua ini berasal dari tradisi kepercayaan lama yang meyakini bahwa beras memiliki energi spiritual khusus. Selain dikenal sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan, beras juga dipercaya dapat menarik keberadaan makhluk halus untuk menampakkan diri. Ritual ini sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Langkah pertama, pilih waktu malam hari, terutama ketika suasana rumah sunyi. Ambil segenggam beras, lalu taburkan di lantai, terutama di area yang sering terasa angker atau memiliki energi yang berbeda, seperti sudut ruangan, kamar kosong, atau dekat tangga. Setelah menaburkan beras, pastikan lampu dalam ruangan dimatikan agar suasananya gelap. Duduklah di dekat tempat beras ditaburkan, lalu amati dengan seksama. Beberapa orang percaya bahwa makhluk halus akan tertarik dengan energi dari beras dan menampakkan diri, baik dalam bentuk bayangan, suara langkah, atau gerakan kecil. Ada juga yang mengklaim mendengar bisikan halus atau suara-suara aneh setelah melakukan ritual ini. Jika tidak ada reaksi langsung, bersabarlah dan biarkan beras tetap di tempatnya selama beberapa jam. Ritual ini dianggap aman, tetapi tetap disarankan untuk melakukannya dengan keberanian dan tanpa rasa takut yang berlebihan. Ingat, pengalaman ini bisa berbeda-beda bagi setiap orang. 3. Membakar daun kelor. Membakar daun kelor adalah salah satu cara tradisional yang dipercaya dapat membuka mata untuk melihat keberadaan makhluk halus. Daun kelor sendiri sering dianggap memiliki kekuatan spiritual, baik sebagai penangkal energi negatif maupun sebagai medium untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Untuk melakukannya, siapkan beberapa helai daun kelor segar, bara api, bisa menggunakan mangkuk berisi arang, dan pastikan ruangan dalam keadaan gelap dan tenang. Pilih waktu malam hari, idealnya di atas jam 10 malam, ketika suasana lebih sunyi dan energinya diakini lebih kuat.
Langkah pertama, bakar daun kelor di atas bara api hingga asapnya mulai mengepul. Letakkan bara dengan daun kelor ini di ruangan yang sering terasa, angker, atau di tempat yang ingin kamu amati. Duduklah beberapa meter dari asap, lalu perhatikan sekitarmu dengan tenang. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa asap dari daun kelor bisa membantu membuka dimensi lain, sehingga makhluk halus akan lebih mudah terlihat atau terasa. Orang yang melakukan ritual ini sering melaporkan adanya perubahan suhu ruangan, munculnya bayangan samar, atau perasaan merinding yang tidak biasa. Dalam beberapa kasus, aroma khas dari daun kelor yang terbakar dipercaya mampu memanggil energi-energi tertentu untuk menampakkan diri. Namun, pastikan melakukannya dengan hati-hati agar tidak terjadi kebakaran. Dan tetaplah tenang jika sesuatu yang tidak biasa mulai terasa. Ritual ini bukan untuk semua orang, jadi lakukan dengan penuh kesadaran dan keberanian. 4. Memakai minyak misik atau minyak melati. Minyak misik dan minyak melati sudah lama dikenal dalam tradisi spiritual sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan alam gaib. Aroma khas dari minyak ini dipercaya dapat menarik perhatian makhluk halus dan membuka jalur komunikasi dengan dimensi lain. Ritual ini sederhana tetapi memerlukan keberanian karena efeknya bisa cukup nyata bagi mereka yang sensitif. Untuk melakukannya, siapkan minyak misik atau minyak melati murni. Pilih waktu malam hari, terutama saat suasana rumah sunyi dan tidak ada gangguan. Duduklah di ruangan gelap, dan pastikan kamu berada di tempat yang terasa, berbeda, atau memiliki energi tertentu, seperti sudut ruangan yang jarang digunakan. Teteskan sedikit minyak ke telapak tanganmu, lalu gosokkan dengan lembut hingga aromanya menyebar. Setelah itu, usapkan tanganmu secara perlahan ke area di sekitar mata, jangan sampai minyak masuk ke mata. Diamlah sejenak, pejamkan mata, dan fokus pada perasaan atau perubahan di sekitarmu. Menurut kepercayaan, aroma kuat dari minyak ini dapat menarik makhluk halus untuk menampakkan diri, baik dalam bentuk bayangan, suara, atau kehadiran yang terasa. Beberapa orang juga melaporkan munculnya cahaya aneh atau gerakan di sudut mata. Jika kamu cukup peka, kehadiran mereka bisa terasa lebih nyata. Ingat, ritual ini hanya untuk mereka yang siap secara mental. Jangan melakukannya jika kamu merasa takut atau ragu, karena energi negatif dari rasa takut bisa memengaruhi pengalamanmu. Tetap tenang, kendalikan pikiran, dan lakukan dengan hati-hati. 5. Bermain jailangkung atau ritual pemanggilan. Jailangkung adalah salah satu cara paling legendaris untuk memanggil makhluk halus. Metode ini dipercaya dapat membuka pintu komunikasi dengan dunia gaib. Ritual ini dikenal sejak zaman dahulu dan masih dilakukan oleh sebagian orang hingga sekarang. Namun, karena melibatkan energi gaib, bermain jailangkung membutuhkan keberanian ekstra dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Untuk memulai, siapkan boneka jailangkung, yang biasanya terbuat dari kayu atau bambu, lengkap dengan pakaian kecil dan tongkat sebagai tangan. Selain itu, siapkan alat tulis, seperti pensil atau spidol, dan papan dengan tulisan, ya, dan, tidak, untuk jawaban makhluk halus. Ritual ini paling baik dilakukan pada malam hari, terutama menjelang tengah malam, saat suasana tenang. Langkah pertama, pilih tempat sepi yang diakini memiliki energi gaib, seperti ruangan kosong atau area yang jarang digunakan. Duduklah melingkar bersama beberapa orang. Letakkan boneka jailangkung di tengah, dan pegang tongkatnya bersama-sama. Ucapkan mantra pemanggilan yang biasa digunakan, seperti Jailangkung, Jailangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Setelah mantra diulang beberapa kali, diamlah dan perhatikan sekitar. Jika berhasil, boneka jailangkung mungkin akan mulai bergerak sendiri, menggoreskan jawaban di papan, atau memberi tanda-tanda keberadaan makhluk halus. Ada juga yang melaporkan suara atau perubahan suhu di ruangan. Namun,
Ritual ini dianggap berisiko karena bisa memanggil energi negatif yang sulit dikendalikan. Pastikan kamu menutup ritual dengan sopan, mengucapkan terima kasih, dan meminta makhluk halus untuk pergi. Jangan tinggalkan ritual dalam keadaan terbuka, karena ini dipercaya dapat menyebabkan gangguan di rumah. Penting untuk diingat, bermain jailangkung bukan sekadar permainan. Lakukan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Jika kamu merasa takut atau tidak yakin, sebaiknya hindari metode ini untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. 6. Menggunakan kamera ponsel. Menggunakan kamera ponsel adalah salah satu cara modern untuk mencoba melihat makhluk halus tanpa kemampuan mata batin. Teknik ini sederhana, minim risiko, dan bisa dilakukan kapan saja. Kamera ponsel dipercaya mampu menangkap bayangan, cahaya, atau gerakan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Langkah pertama, pilih tempat di rumah yang terasa, angker, atau memiliki energi berbeda, seperti pojok ruangan yang gelap, kamar kosong, atau area dengan suasana sepi. Lakukan ini di malam hari untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan hasil, karena pada waktu tersebut energi makhluk halus diakini lebih aktif. Nyalakan kamera ponsel dan arahkan ke area tersebut. Gunakan mode video untuk merekam, atau mode foto untuk mengambil gambar secara perlahan. Pastikan suasana tetap tenang, dan jangan bergerak terlalu banyak agar hasil rekaman tidak buram. Beberapa orang juga menyarankan menggunakan aplikasi kamera dengan fitur night vision untuk meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya rendah. Selama merekam atau memotret, perhatikan layar ponselmu dengan seksama. Beberapa tanda yang sering dilaporkan adalah munculnya bayangan aneh, cahaya kecil seperti orbs, atau gerakan yang tidak biasa. Kadang, suara-suara aneh seperti bisikan atau langkah kaki juga bisa terekam dalam audio-video. Setelah selesai, periksa hasil rekaman atau foto dengan teliti. Perbesar gambar untuk melihat detail yang mungkin terlewat. Namun, tetaplah berpikiran terbuka karena beberapa penampakan bisa saja merupakan efek cahaya atau pantulan. Ingat, meskipun ini adalah cara yang aman, tetap jaga keberanianmu saat mencoba. Jangan panik jika menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan anggap ini sebagai pengalaman unik untuk mendekatkan diri dengan hal-hal yang selama ini hanya menjadi mitos. Jadi, itu tadi 6 cara yang diyakini bisa membuatmu melihat makhluk halus tanpa mata batin. Ingat, ini semua berdasarkan kepercayaan dan mitos yang berkembang di masyarakat. Jadi lakukan dengan penuh kesadaran. Kalau kamu punya pengalaman menarik atau pendapat tentang cara-cara ini, tulis di kolom komentar ya, kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa like, share ke teman-temanmu yang berani, dan tentu saja subscribe biar kita makin semangat bikin konten. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.